pagi teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Mari teman-teman kita berdoa sebelum memulai renungan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami dari malam hingga pagi ini. Sebentar lagi kami ingin memulai renungan pada pagi hari ini. Berkati kami sepanjang hari ini. Amin. Tema pada pagi hari ini adalah teladan iman yang diambil dari kitab Yakobus 2 ayat 21-26. Bukanlah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, karena ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukanlah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Yakobus menggunakan contoh Bapak Abraham untuk menjelaskan iman yang disertai perbuatan. Abraham beriman kepada Tuhan bahwa Ishak anak tunggalnya akan menjadi pewaris berkat yang Tuhan berikan kepadanya. Akan tetapi, Tuhan kemudian meminta Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Bagaimana mungkin Ishak yang mati bisa menjadi pewarisnya? Tidak masuk akal, bukan? Namun, iman Abraham tidak goyah. Ia menunjukkan imannya melalui perbuatannya dengan menaati kepada perintah Tuhan. Dalam Ibrani 11 ayat 17 ayat sampai 19 dijelaskan bahwa Abraham beriman kepada Tuhan yang sanggup membangkitkan orang mati. Kita juga mengenal Rahab yang meskipun bukan perempuan baik-baik, namun percaya kepada Allah Israel. Ia menyatakan imannya dengan menyembunyikan 2 orang Israel di rumahnya ketika sedang mengintai kota Yeriko. Iman Abraham adalah iman yang hidup. Imannya dibuktikan melalui perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Rahab. Marilah kita meneladani iman Abraham dan Rahab. Hari ini kita belajar tentang teladan iman yang sudah disampaikan oleh 2 orang contoh di dalam Alkitab. Kita bisa belajar dari Abraham yang mewujudkan iman percayanya kepada Tuhan. Buktinya adalah dia mau mempersembahkan anaknya seperti yang diminta oleh Tuhan. Dan yang terjadi adalah Tuhan menyelamatkan anaknya dan menggantikan dengan kambing domba yang lain. Lalu kita belajar dari Rahab, bukan orang yang baik-baik, mempunyai masa lalu yang buruk juga. Tapi dia mau percaya kepada Allah Israel. Dengan wujud nyatanya adalah dia membantu menyembunyikan 2 orang pengintai Israel yang ada di Yeriko. Nah, kita belajar hari ini untuk melakukan sesuatu, untuk berbuat yang benar sebagai wujud iman percaya kita kepada Tuhan. Kita mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kalian ketika mengerjakan soal, mengerjakan ujian, jujurlah sebagai wujud iman percaya kalian kepada Tuhan. Berjuanglah, berusahalah mengerjakan PR, belajar, ulangan. Supaya apa? Supaya kita bisa memuliakan nama Tuhan lewat apa yang kita perbuat itu. Nah, tugas kalian adalah carilah judul renungan kita hari ini di kotak ini. Silakan dilingkari bila ketemu dan silakan di screenshot, dikirimkan ke WhatsApp, kirimkan ke Burut. Itu dia renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman kita berdoa dan ditutup dengan doa Bapa kami. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami dari awal renungan hingga akhir ini. Sebentar lagi kami ingin memulai pelajaran pada pagi hari ini. Berkati kami hingga selesai pelajaran. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan,
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.